Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanur Ridwan dengan NIM 22111911076 dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro tahun 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membahas bab 8 yaitu tentang arus bolak-balik. Mari kita mulai. Pada bab 3 terdahulu kita sudah mempelajari tentang arus searah maupun rangkaian searah. Sesuai dengan namanya, arus searah adalah arus yang arahnya selalu sama setiap waktu. Besar arus bisa berubah-ubah, namun arahnya tetap sama. Kalau kita plot dalam grafik, maka arus adalah sumbu vertikal dan waktu adalah sumbu horizontal. Maka grafiknya sebagai berikut. Pada grafik A menyatakan arus searah yang besarnya selalu konstan dan bertanda positif. Pada grafik B menyatakan arus searah yang besarnya selalu konstan dan bertanda negatif. Pada grafik C menyatakan arus searah yang makin lama nilainya makin kecil. Dan grafik D yang arus searah yang nilainya berubah-ubah mengikuti pola sinusoidal. Pada grafik E menyatakan arus searah yang nilainya berubah-ubah mengikuti pola persegi. Dan pada grafik E menyatakan arus searah yang nilainya berubah-ubah mengikuti pola segitiga. Pembahasan selanjutnya yaitu arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Pada suatu saat arah arus akan ke kanan, lalu berubah menjadi ke kiri, lalu ke kanan lagi, lalu ke kiri, dan seterusnya. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka arus bolak-balik dapat digambarkan sebagai berikut. Pada grafik A menyatakan arus bolak-balik yang berubah-ubah secara sinusoidal. Pada grafik B, arus bolak-balik yang berubah-ubah secara persegi. Dan pada grafik C, arus bolak-balik yang berubah-ubah secara segitiga. Dan pada grafik D, arus bolak-balik yang berubah-ubah secara transien. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu arus bolak-balik sinusoidal. Bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana adalah arus bolak-balik sinusoidal. Arus yang dihasilkan oleh semua pembangkit tenaga listrik adalah arus bolak-balik sinusoidal. Kebergantungan arus terhadap waktu dapat dinyatakan oleh fungsi kosinus sebagai berikut. Pada gambar ini adalah contoh dari kurva tegangan dan arus bolak-balik. Dan rumusnya sebagai berikut. I besar sama dengan IM kecil kali cos dalam kurung 2pi per T besar kali T kecil tambah theta 0 dalam kurung tutup. Di mana IM adalah arus maksimum atau amplitudo arus, dan T besar adalah periode arus, dan T kecil adalah waktu, dan theta 0 adalah fase mula-mula. Pembahasan selanjutnya yaitu tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Integral di atas dilakukan terhadap waktu, dan perata-rataannya dilakukan pada selang waktu T besar menuju T berhingga. Untuk fungsi sinusoidal, perata-rataan menghasilkan nilai yang sama dengan perata-rataan dalam satu periode. Maka, tegangan rata-rata dapat ditulis dalam bentuk V sama dengan I per T, integral T 0 V dt. Tegangan root mean square. Arus bolak-balik, nilai rata-rata ini tidak memberikan informasi yang lengkap terhadap arus maupun tegangan. Misalnya amplitudo. Karena berapapun besar amplitudo, maka nilai rata-ratanya akan selalu 0. Agar dapat memperoleh data yang informatif, maka didefinisikan besaran lain yang dipakai pada arus bolak-balik, yaitu tegangan root mean square atau disingkat RMS. Dan rumusnya sebagai berikut. VRMS sama dengan akar V kuadrat. Dan IRMS sama dengan akar I kuadrat. Untuk mendapatkan nilai RMS, maka kita melakukan 3 langkah. Yang pertama yaitu
besaran tersebut dikuadratkan. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata besaran yang dikuadratkan tersebut. Yang ketiga, mengambil akar besaran yang telah dihitung nilai rata-ratanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tegangan bolak-balik pada dua ujung hambatan. Misalnya arus bolak-balik pada hambatan adalah I besar sama dengan IM cos dalam kurung omega T tambah theta 0 kurung tutup dengan omega 2pi per T. Maka berapa tegangan pada dua ujung hambatan tersebut? Saya akan menampilkan sebuah gambar. Gambar ini adalah arus bolak-balik yang melewati sebuah hambatan. Dari pertanyaan yang tadi, maka tegangan dapat dicari menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm, yaitu VR kecil sama dengan IR besar sama dengan IM kali R cos sama dalam kurung omega T tambah theta 0. Tampak bahwa arus dan tegangan berubah secara bersamaan. Ketika arus 0, maka tegangan pun 0. Ketika arus maksimum, maka tegangan pun maksimum. Jika kita buatkan sebuah kurva arus dan tegangan, maka gambarnya sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu tegangan antara dua ujung kapasitor. Tegangan antara dua ujung kapasitor dapat ditulis sebagai berikut. Vc sama dengan IM kali Xc kali sin dalam kurung omega T tambah theta 0 kurung tutup. Dan dapat disederhanakan menjadi Xc sama dengan 1 per omega C. Peranan Xc di sini sama dengan peranan hambatan. Jadi pada arus bolak-balik kapasitor berperan sebagai hambatan yang nilai hambatannya Xc. Besaran ini sering disebut reaktansi kapasitif. Di sini saya akan menampilkan sebuah kurva. Kurva ini adalah kurva arus dan tegangan ketika arus bolak-balik melewati sebuah kapasitor. Hambatan kapasitor bergantung pada frekuensi arus yang melewati kapasitor tersebut. Jika frekuensi arus sangat besar, maka hambatan kapasitor makin kecil. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tegangan antara dua ujung induktor. Tegangan antara dua ujung induktor dapat ditulis sebagai berikut. VL sama dengan L besar kali DI per DT. Dan dapat disederhanakan menjadi VL sama dengan min IM kali XL kali sin dalam kurung omega T tambah theta 0 kurung tutup. Induktor berperan sebagai hambatan dengan nilai hambatan XL. Besaran ini sering disebut reaktansi induktif. Nilai hambatan makin besar jika frekuensi arus makin besar. Jika frekuensi arus menuju tabur hingga, maka hambatan induktor menuju tabur hingga. Begitupun sebaliknya. Jika frekuensi arus menuju 0, maka hambatan induktor menuju 0 juga. Dalam kondisi ini, induktor berperan sebagai saklar. Di sini saya akan menampilkan sebuah kurva. Kurva ini adalah kurva arus dan tegangan, di mana arus bolak-balik melewati sebuah induktor. Pembahasan selanjutnya yaitu disipasi daya pada kapasitor dan induktor. Kita sudah memahami bahwa jika hambatan dilewati arus, maka akan timbul disipasi daya. Ketika arus bolak-balik melewati kapasitor dan induktor, maka kapasitor dan induktor berperan sebagai hambatan. Terus berapakah disipasi daya pada dua komponen tersebut? Mari kita analisis satu persatu. Disipasi daya pada kapasitor. Disipasi daya pada kapasitor memenuhi persamaan sebagai berikut. PC sama dengan Vc kali I. Lalu kita substitusikan agar menjadi disipasi daya rata-rata. Lalu timbullah persamaan sebagai berikut. Jadi, disipasi daya rata-rata pada kapasitor adalah 0. Kapasitor ketika dilewati arus bolak-balik tidak mengalami pemanasan seperti pada resistor. Walaupun pada rangkaian bolak-balik kapasitor berperan sebagai hambatan. Disipasi daya pada induktor. Disipasi daya pada induktor memenuhi persamaan PL sama dengan VL kali I. Lalu kita substitusikan agar menjadi disipasi daya rata-rata.
lalu timbullah sebagai berikut. Jadi, disipasi daya rata-rata pada induktor 0 juga, sama dengan disipasi daya pada kapasitor. Pembahasan selanjutnya yaitu diagram fasor. Pada bagian ini kita akan mempelajari diagram fasor. Diagram fasor akan mempermudah kita dalam melakukan operasi aljabar pada fungsi-fungsi trigonometri. Dalam diagram fasor, fungsi trigonometri digambarkan sebagai sebuah vektor dalam koordinat 2 dimensi. Panjang vektor sama dengan amplitudo fungsi, dan sudut yang dibentuk vektor sama dengan fase fungsi. Seperti itu. Kita memiliki contoh fungsi, yaitu V sama dengan A cos dalam kurung omega T kurung tutup. Tampak amplitudo fungsi pada rumus ini adalah A, dan fase fungsinya adalah omega T. Jika kita presentasikan dalam diagram fasor, maka terbentuklah seperti ini. Ada cara lain dalam menggambar diagram fasor, yaitu dengan memberikan sudut omega T tambah theta 0. Pemilihan ini menyebabkan diagram fasor menjadi sebagai berikut. Dalam menggambar diagram fasor, sangat dianjurkan semua fungsi menggunakan fungsi kosinus. Jika dijumpai fungsi sinus, maka diubah terlebih dahulu menjadi fungsi kosinus menggunakan rumus sin theta sama dengan cos dalam kurung theta kurang pi per 2 kurung tutup. Pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian arus bolak-balik. Karena kita sudah memahami tentang diagram fasor, maka kita akan dengan mudah menganalisis rangkaian bolak-balik. Rangkaian bolak-balik di sini adalah rangkaian yang dialiri arus bolak-balik. Pada bagian ini kita akan membahas rangkaian yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. Pada prinsipnya, semua komponen apapun yang dipasang pada rangkaian bolak-balik akan dapat diganti dengan rangkaian yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor yang menghasilkan sifat yang serupa. Pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian RL seri. Rangkaian ini hanya mengandung resistor dan induktor saja yang disusun secara seri seperti pada gambar yang ini. Ketika kita menemui tegangan antara dua hambatan yang memiliki fasa yang sama dengan arus, maka rumusnya seperti ini, yaitu VAB sama dengan IM kali R cos dalam kurung omega T tambah theta 0 kurung tutup. Dan ketika kita menemui penjumlahan trigonometri yang tidak sepasa, maka kita menggunakan diagram fasor untuk menyelesaikannya, seperti pada gambar ini. Setelah kita menyelesaikan dengan diagram fasor, maka kita menggunakan rumusnya seperti ini, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Rumus ini sering disebut impedansi rangkaian seri RL. Pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian RC seri. Rangkaian ini hanya mengandung resistor dan kapasitor saja yang disusun secara seri, seperti pada gambar ini. Ketika kita menemui tegangan antara dua hambatan yang memiliki fasa yang sama dengan arus, maka rumusnya seperti ini, yaitu VAB sama dengan IM kali R cos dalam kurung omega T tambah theta 0 kurung tutup. Dan ketika kita menemui penjumlahan trigonometri yang tidak sefasa, maka penyelesaiannya menggunakan diagram fasor, seperti pada gambar yang ini. Dan rumusnya yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Sering disebut impedansi rangkaian seri RC. Rangkaian LC seri. Rangkaian ini hanya mengandung kapasitor dan induktor saja yang disusun secara seri, seperti pada gambar yang ini. Tegangan antara kiri induktor dengan kanan kapasitor, rumusnya seperti ini. Setelah disederhanakan, maka rumusnya dan kurvanya seperti ini. Kasus menarik jika terjadi XL sama dengan XC, karena VAB sama dengan 0, maka rumusnya sebagai berikut, yaitu omega sama dengan 1 per akar LC. Kondisi ini disebut resonansi dan frekuensi. Omega 1 per akar LC disebut frekuensi resonansi. Pada kondisi ini terdapat
beda tegangan antara dua ujung induktor dan dua ujung kapasitor. Tetapi kedua tegangan ini sama besar dan berlawanan fase sehingga saling menghilangkan. Akibatnya ketika kapasitor dan induktor disusun secara seri, maka ujung-ujung luar induktor dan ujung-ujung luar kapasitor adalah 0. Pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian RLC seri. Rangkaian ini tersusun dari 3 komponen yaitu resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri. Ya, dan gambarnya sebagai berikut. Penjumlahan 3 suku trigonometri dapat diungkapkan dalam diagram fasor seperti pada gambar ini dengan dalil Pythagoras sebagai berikut. Dan rumus akhirnya sebagai berikut, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL kurang XC kurung tutup kuadrat. Dan rumus ini sering disebut impedansi rangkaian seri RLC. Pembahasan terakhir yaitu faktor daya. Selanjutnya kita akan menghitung disipasi daya pada rangkaian RLC yang disusun secara seri. Daya rata-rata pada rangkaian RLC adalah sebagai berikut. Di sini cos theta disebut faktor daya. Besar ini menentukan daya yang dibuang pada rangkaian, meskipun besar tegangan dan arus maksimum konstan. Faktor daya bergantung pada frekuensi arus. Jadi untuk rangkaian yang sama, disipasi daya bergantung pada frekuensi tersebut. Nilai terbesar cos theta adalah 1. Dalam kondisi ini menyebabkan disipasi daya mencapai nilai yang maksimum. Kondisi ini dapat dicapai saat resonansi XL sama dengan XL, sehingga tan theta sama dengan 0 atau cos theta sama dengan 1. Dan daya rata-ratanya dapat ditulis sebagai berikut. Sekian video dari saya. Semoga video yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengerti dan kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.